Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rizki di Lapangan dari kelas H yang akan memaparkan materi tentang pemahaman arah kebudayaan. Secara etimologis, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal atau budi. Menurut ahli budaya, kata budaya merupakan gabungan dari dua kata, yaitu budi dan daya. Sidi Ghazalba 1998-35, budi mengandung makna akal, pikiran, paham, pendapat, ikhtiar, dan perasaan. Sedangkan daya mengandung makna tenaga, kekuatan, dan kesanggupan. Sekalipun akar kata budaya diderivasi dari akar kata yang berbeda, dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan hal-hal yang berkenaan dengan budi atau akal. Kebudayaan menurut teori kebudayaan merupakan sistem adaptasi terhadap lingkungan, sistem tanda teks, baik memahami pola-pola perilaku budaya secara analogis dengan wacana tekstual maupun mengkaji hasil proses interpretasi teks sebagai produk kebudayaan. Fenomena yang mempunyai struktur dan fungsi dipandang dari sudut filsafat. Mengapa dipandang dari sudut filsafat? Dikarenakan mencari atau memahami kebudayaan sebagai bagian realitas kemanusiaan secara mendalam dan menyeluruh. Contohnya dengan cara melukis. Dengan cara melukis, kita bisa meluangkan perasaan dan tenaga kita. Mengkaji kebudayaan tidak dapat terlepas dari data yang dapat dikategorikan dalam 5 jenis, yaitu artefak, berperilaku kinetis yang digerakkan oleh otot manusia, perilaku verbal yang mewujudkan diri ke dalam 2 bentuk, yaitu tuturan yang terdiri atas bunyi bahasa dan teks yang terdiri atas tanda-tanda visual. Semua objek dari kajian teori kebudayaan memperlihatkan tata susunan atau pola keteraturan tertentu yang dijadikan dasar untuk memperlakukan hal-hal itu sebagai data yang bermakna, karena merupakan hasil kegiatan manusia sebagai makhluk yang terikat pada kelompok atau kolektiva, dan karena keterikatan itu mewujudkan kebermaknaan itu. Hubungan antara kebudayaan individu dan masyarakat dapat dilihat dari berbagai tujuan dan sudut pandang tentang definisinya. Kebudayaan dapat dikatakan sebagai persoalan yang sangat luas, tetapi esensinya adalah bahwa kebudayaan itu melekat dengan diri manusia. Artinya, manusia adalah pencipta kebudayaan. Kebudayaan itu hadir bersamaan dengan kelahiran manusia. Berbicara tentang manusia, satu persoalan klasik yang sampai saat ini belum memperoleh jawaban tuntas dan memuaskan semua pihak adalah persoalan tentang siapakah manusia itu. Menurut saya pribadi, siapakah manusia itu? Yaitu masyarakat. Dalam suatu masyarakat terdapat juga bagian yang berupa kesatuan manusia dengan ciri-ciri pengikat yang berbeda sesuai dengan kepentingannya. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herkovitz dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Istilah untuk pendapat itu adalah cultural determinism. Herkovitz memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi kepada generasi lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Kata kebudayaan dalam wacana ilmu pengetahuan di Indonesia merupakan upaya mencari padanan kata kultur yang dari Inggris. Adapun kultur berasal dari bahasa Latin, yaitu coller, yang berarti bercocok tanam. Kultur dapat dimaknai sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengelola dan mengubah alam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.